Selamat atas kesepakatan bisnismu. Selamat atas penerimaannya. Ayo, mari kita minum. Xiang Xiaofeng, siapa yang menyuruhmu memakai sesuatu yang memalukan seperti ini? Apa kau tidak melihat? Ini acara apa? Kau tidak pantas. Bukankah Anda menyuruh saya memakai ini? Lagi pula, saya adalah bagian dari keluarga Su. Mengapa saya tidak boleh datang? Kau adalah menantu keluarga Su. Berani-beraninya kau membantah. Menantu apa? Cepat pergi. Benar sekali, Zhang Xiaofeng. Kau hanyalah seorang pria yang hidup dari wanita. Fakta bahwa kakakku mengizinkan kau datang ke sini hari ini sudah merupakan bantuan besar. Kau, berhentilah mempermalukan dirimu sendiri di sini. Xiang Xiaofeng, bagaimana kamu bisa begitu tidak berbakti? Kamu benar-benar berani membantah ibuku. Para investor akan segera tiba. Cepat keluar. Jangan membuat keributan di sini. Saya benar-benar tidak menyangka. Su Yubai yang dulunya baik dan lembut telah menjadi seperti ini sekarang. Jadi Xiaofeng selalu dianiaya oleh keluarga Su. Bagaimana kabar Xiaofeng sekarang? Tuan muda Xiaofeng saat ini sedang dipermalukan oleh keluarga Su di perjamuan. Xiaofeng memiliki jantung yang lemah. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir dia tidak akan bisa bertahan. Berkendara lebih cepat. Ya, Lebih cepat. Xiaofeng, tunggu saya. Kakak pasti akan membalas dendam untukmu. tidak berguna. Kau dengar itu baik-baik. Cepat pergi dari sini. Berhentilah memalukan. Cepat pergi. Xiaofeng, cukup. Apa kesalahan saya? Mengapa Anda mempermalukan saya seperti ini? Apa? Karena kamu adalah menantu yang tinggal di rumah keluarga Su. Mengapa kamu merasa dirugikan di sini? Keluar. Keluarga Sumu tidak memperlakukanku seperti manusia. Aku tidak akan memainkan permainanmu lagi. Dia pergi. Terus minum. Itu Xiaofeng. Xiaofeng. Ini kakak sulung. Tanda lahir kakak sulung, apakah kau masih mengingatnya? Kakak. Aku akhirnya melihatmu. Bagus. Bagus Xiaofeng. The film was translated and narrated by M Media. Xiaofeng. Hal yang paling mendesak adalah untuk terlebih dahulu menjaga baik-baik tubuhmu sendiri. Kakak sulung akan pergi mengurus keluarga Su untukmu. Xiaofeng. Bagaimana keluarga Su telah menghinamu selama bertahun-tahun ini? Kakak sulung tahu semuanya. Jangan khawatir. Kakak sulung akan membantumu mendapatkan popot dan bunga kembali. Kal, ada apa dengan Zhang Xiaofeng hari ini? Tiba-tiba bersikap begitu tanggun. Mungkinkah pria jujur itu akan meledak? Siapa peduli dia meledak atau tidak? Berani-beraninya dia membantahku di depan umum. Yueyu, kau harus melampiaskan kemarahan ibu untukku. Tenang saja, Mama. Hari ini, saya akan pasti memberinya pelajaran yang bagus. Beraninya kau menyakiti adikku. Aku ingin kau membayar 2 kali lipat. Kau membersihkan dirimu dan berpikir kau bisa masuk. Atau kau sudah menyadari dan datang untuk meminta maaf kepada kami. Dibersihkan, tapi itu tetap tidak bisa menyembunyikan penampilannya yang tidak berguna. Berani-beraninya mempermalukanku di depan umum. Hari ini, kecuali kau berlutut di depan umum dan meminta maaf padaku. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu.
Jadi begini cara mereka biasanya. Mengintimidasi Xiao Feng. Kau ingin aku meminta maaf. Apa kau tidak punya rasa malu? Apa kau memberontak terhadap langit? Yu, kau harus membantu ibu melampiaskan kemarahanku. Zhang Xiaofeng, beraninya kamu berbicara seperti itu kepada ibuku. Cepat berlutut untuk bersujud dan meminta maaf kepada ibuku. Bagaimana jika aku menolak? Kau, aura dia hari ini, mengapa menjadi begitu kuat? Kau berani membantah kakakku. Aku akan membuatmu berlutut dan meminta maaf sekarang juga. Xiao Hai, Zhang Xiaofeng, kau berani memukulku. Orang sepertimu. Aku akan memukul setiap kali aku melihatmu. dia, sejak kapan dia menjadi begitu kuat? Kal, cepat selamatkan aku. Dia gila. Zhang Xiaofeng, cepat lepaskan Xiao Hai. Zhang Xiaofeng, apa yang kamu lakukan? Xiao Hai adalah adikmu. Xiaofeng, Xiao Hai adalah adikmu. Kenapa kau memukulnya begitu keras? Aku jelas tidak punya adik seperti ini. Ketika dia belajar di negara M, karena perjudian terorganisir, dia kehilangan 30 juta. Dan juga, karena penggunaan narkoba, dia dikeluarkan dari sekolah. Apakah dia bahkan bisa dianggap sebagai orang yang layak? Kau bicara omong kosong. Mungkinkah anakku melakukan hal seperti itu? Kamu, Apa? Kau sudah mulai cemas. Aku belum selesai bicara. Suhai, Akademi Kerajaan Negara M. Surat penerimaan ini. Kau membelinya seharga 8 juta, bukan? Kegagalan pada transkrip ini lebih banyak daripada penangkapan Suhai. Memasukkan kredensial akademik, bergabung dengan grup Su sebagai eksekutif senior. Kau benar-benar kakak yang baik bagi adikmu. Shuhai, ada apa denganmu? Bukankah kamu memberitahuku bahwa kamu lulus dengan sukses? Itulah mengapa saya menyerahkan perusahaan kepadamu. Beraninya kamu berbohong padaku. Kal, dia bicara omong kosong. Tidak, Kak. Dia tidak akan membantumu mengelola perusahaan. Dia tahu bahwa dia tidak punya harapan untuk mewarisi grup Su. Jadi setiap hari dia memikirkan cara untuk menempel pada wanita kaya. Selama bertahun-tahun ini, jika aku tidak menutupi grup Sumu akan runtuh. Yuebai, kami adalah pemegang saham perusahaan. Jika karena adikmu, IPO perusahaan terpengaruh, kami tidak akan membiarkanmu begitu saja. Shuhai, sekarang adalah periode krusial untuk IPO perusahaan saya. Sebagai eksekutif senior perusahaan, kamu tidak diizinkan memiliki skandal apapun. Pulanglah, pergi renungkan tindakanmu. Tanpa izin saya, kamu dilarang meninggalkan rumah. Kakak, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Baiklah. Benar-benar sebuah pertunjukan. Kebenaran telah mengalahkan kekerabatan. Tapi ini belum berakhir. Zhang Xiaofeng, berani-beraninya kau memperlakukan kami seperti ini. Kau hati-hati. Aku akan memastikan kau tidak bisa bertahan hidup di kota barat laut. Berlebihan. Ini tidak seberapa dibandingkan denganmu di bar. Memelihara model pria. Itu masih jauh lebih buruk. Kau bicara omong kosong. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Jadi Li Xiaofan adalah orang seperti itu. Betapa memalukan. Tepat sekali. Dia telah benar-benar mempermalukan keluarga Su. Rekamannya cukup jelas, bukan? Aku hanya bertanya-tanya. Apakah Tuan Tua Su di bawah sana, melihat istrinya sendiri, begitu bangga pada dirinya sendiri, akan mengangkat tutup peti matinya? Matikan. Cepat. Cepat matikan. Yu, cepat suruh dia mematikannya. Zhang Xiaofeng, beraninya kamu menyakiti ibuku seperti ini. Saya menyuruhmu untuk mematikannya. Matikan. Hak apa yang kau miliki untuk memerintahku? Jika kau berani, matikan sendiri. Kamu ingin saya memberimu pelajaran lagi, bukan? Kamu berani bersembunyi. Kal, Hanya kau pikir bisa mengalahkanku. Kamu berani memukulku. Karena aku sudah memukulmu. Apakah aku perlu memilih tanggal? Katakan padaku. Jika aku menyerahkan semua bukti ini, bisakah grup Su masih berhasil go public? Kamu berani menyelidikiku. Apa salahnya menyelidikimu? Aku hanya ingin menunjukkan padamu betapa menjijikkannya dirimu sebenarnya. Kepala, anggota badan, beberapa patah tulang di seluruh tubuh. Inilah yang telah kau lakukan selama bertahun-tahun, memanjakan Suhai. Mengenai apa yang dia lakukan padaku, kau melakukan pembunuhan. bagaimana mereka bisa menjadi suami istri? Mereka jelas-jelas musuh. Ini benar-benar keterlaluan. Zhang Xiaofeng, apa kamu gila? Para investor akan segera tiba. Jika kamu berani merusak rencana IPO saya sekarang, saya tidak akan memaafkanmu. Kau tidak akan memaafkanku. Benar. Aku lupa memberitahumu. Para investor yang kau sebutkan tidak akan datang.
Karena aku sudah menyerahkan bukti ini The film kepada was para investor translated dan kantor and polisi. narrated Keluarga by Sumu M-Media. tinggal menunggu kebangkrutan. Direktur Su, semua investor telah menarik modal mereka. Grup Su tidak bisa go public. Harga saham grup telah menyentuh batas bawah. Apa yang kamu katakan? Bagaimana ini mungkin? Suhai, setelah verifikasi, kau dicurigai melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan yang disengaja. Tolong ikut kami. Tidak, Kak, Ibu, selamatkan aku. Aku tidak mau masuk penjara. Xiao Hai, Selamatkan aku. Zhang Xiaofeng, keluarga saya tidak akan melepaskanmu. Tidak akan melepaskanku. Sejak keluarga Su mulai mengintimidasiku. Keluarga Su sudah tamat. Zhang Xiaofeng, Wang Zi, beritahu semua investor di kota barat laut bahwa siapapun yang berani berinvestasi dalam proyek grup Su berarti menjadikan aku musuh. Aku ingin memasukkan grup Su ke daftar hitam. ya tuan. Kakak, aku baik-baik saja. Hanya saja, rumah milik keluarga Su itu adalah warisan yang ditinggalkan ayah. Ini semua salahku. Dulu aku percaya omong kosong keluarga Su. Dan aku memindahkan rumah itu ke Su Yuebai. Aku membiarkan serigala masuk ke dalam rumah. Xiaofeng, jangan khawatir. Kakak akan pergi dan membantumu mendapatkan kembali rumah itu. Bukan hanya rumah itu. Penderitaan yang kau alami selama bertahun-tahun ini, kakak akan membuat mereka membayarnya kembali dengan bunga. Nak, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bibi, mohon tenang saja. Dengan aku di sini apa yang mungkin salah? Kian, terima kasih untuk hari ini. Karena telah membebaskan adikku. Juga mengenai pencatatan grup Su kami. Aku juga harus merepotkanmu untuk itu. Yuebai, kau terlalu sopan. Perasaanku padamu bukan berarti kau tidak tahu. Urusanmu adalah urusanku. Zhang Xiaofeng itu, karena dia berani memperlakukanmu seperti ini, aku akan membuatnya berlutut dan memohon pengampunanmu. Baik, kalau begitu aku ingin dia. Berharap dia mati. Jangan khawatir. Aku akan memberitahunya. Konsekuensi menyinggung keluarga Ki kami dan keluarga Su. Sepertinya aku akan segera mendaki pohon besar keluarga Qi. Ketika saat itu tiba, aku harus membuat Zhang Xiaofeng membayar harganya. Kian benar-benar cakap. Tidak seperti Zhang Xiaofeng, bajingan itu, yang benar-benar berpikir dia bisa menjatuhkan keluarga Su kita. Nak, pulanglah dan cepat ceraikan dia. Aku mengerti ibu. Baiklah, ayo cepat pergi. Jadi Xiaofeng selama ini begitu dekat denganku. Tidak berguna, namun dia masih ingin menceraikanku. Biar ku beritahu sesuatu, keluarga sebelahmu ini benar-benar mengerikan. Mereka terus-menerus memukuli dan memaki menantu laki-laki yang tinggal bersama mereka. Kemarin, aku dengar ambulans bahkan datang. Xiaofeng telah jauh dariku selama bertahun-tahun dan sangat menderita. Su Yuebai, saya tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Tuan Muda Qi, terima kasih sudah membawaku kembali. Zhang Xiaofeng, Bukankah ini suami benalumu? Waktu yang tepat. Yuyil, perhatikan baik-baik. Lihat bagaimana aku akan membalasnya untukmu. Ini. Bisakah manusia benar-benar melakukan ini? Rumah ini ditinggalkan oleh ayahku. Saya akan memberimu 5 menit. Serahkan kuncinya. Dan kemudian keluar. Siapa yang kamu coba takuti? Rumah ini milik keluarga Su kami. Ini disisihkan untukku menikah nanti. Apa yang kamu miliki untuk menyuruh kami keluar? Zhang Xiaofeng, apa kau tidak punya malu? Saat kau menikahi Yu waktu itu, sudah jelas disepakati bahwa rumah ini akan menjadi milik keluarga kita. Apa kau benar-benar berpikir putriku, tidur denganmu selama bertahun-tahun ini tanpa hasil? Sungguh tidak tahu malu. Kami tidak akan mengembalikannya. Apa yang bisa kau lakukan tentang itu? Benar sekali, Zhang Xiaofeng. Bahkan jika rumah ini ditinggalkan oleh ayahmu yang sudah meninggal, jadi apa kalau itu warisan yang ditinggalkan untukmu? Kamu memberikannya kepada adikku. Jadi sekarang itu milik keluarga Su kami.
Dasar orang sakit-sakitan, masih mencoba merebut rumah kami. Kurasa kamu mencari masalah lagi. Apa kamu percaya aku akan membunuhmu? Pelankan suaramu. Jangan seperti terakhir kali. Kita tidak bisa membiarkan tetangga mendengar kita. Aku akan melemparkanmu ke ikan. Jadi begini caramu, menindas adikku. Jangan khawatir ibu. Aku tahu apa yang kulakukan. Sungguh tidak tahu malu. Bagaimana ini bisa terjadi? Hei kamu. Kamu berani memukulku. Ini hanya mata ganti mata. Bukankah kau yang menyerang duluan? Belum pernah dipukul ya? Hari ini aku akan membiarkanmu The merasakan film was rasa pukulan. translated and narrated by M Media. Cukup. Serahkan kuncinya. Jiang Xiaofeng, apa kau gila? Beraninya kau memperlakukan ibuku seperti ini. Ibu, apa kau baik-baik saja? Jiang Xiaofeng, sudah cukup buruk kau menyebabkan keluarga Su kami bangkrut, tapi kau benar-benar berani menindas ibuku dan adikku. Dulu kau sangat mencintaiku. Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Apa kau pantas untukku? Li Xiaofeng, jika kau masih tidak menyerahkan kuncinya, bukti penggunaan narkoba putramu, dan video kau memelihara gigolo, akan tersebar ke seluruh dunia. Jiang Xiaofeng, kau berani mengancamku dengan ini? Tuan Muda Qi, tolong cepat bantu aku. Beri pelajaran yang setimpal pada sampah ini. Zhang Xiaofeng, kau benar-benar tidak tahu malu dalam membualmu. Kau menantu benalu. Kekuatan apa yang kau miliki untuk berteriak di sini? Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan keluarga Kiku. Orang-orang ini, aku sendiri yang membawa mereka ke sini. Adalah mantan tentara pasukan khusus. Kau pasti mati. Serang dia. Baiklah. Sekarang giliranmu. Jangan sentuh aku. Aku adalah satu-satunya putra keluarga Qi. Jika kau berani menyakitiku, kau pasti mati. Berapa nilai keluarga Qi? Jika kau ingin balas dendam, silakan datang dan coba. Sungguh tidak berguna. Cukup. Jika kau tidak menyerahkan kuncinya sekarang, kalianlah yang akan tergeletak di tanah. Tidak, jangan. Ambil itu. Berhenti. Jangan pukul kami. Bagaimana ini bisa terjadi? Kapan Jiang Xiaofeng menjadi begitu kuat? Pasti ada yang salah dengannya. Orang yang bahkan tidak berani kentut sebelumnya, sekarang berani melawan kami. Dia melukai bawahan Kian. Bagaimana itu mungkin? Mungkin. Dia bukan Jiang Xiaofeng. Aku ingat Jiang Xiaofeng memiliki saudara kembar. Ketika dia masih sangat muda, mereka berdua terpisah. Aku selalu berpikir, saudaranya sudah meninggal. Tapi sekarang sepertinya, mungkin saudara kandungnya telah kembali untuk membantu Jiang Xiaofeng. Itu mungkin. Maksudmu Jiang Xiaofeng, bukan dirinya sendiri, tapi saudaranya. Jika begitu, masalah kita akan besar. Tidak mungkin. Kita harus memikirkan cara. Aku tahu. Di lengan Jiang Xiaofeng ada bekas luka bakar. Jika kita hanya melihatnya, kita akan tahu apakah dia Jiang Xiaofeng atau bukan. Ayo Xiaofeng. Xiaofeng, kau telah menderita selama bertahun-tahun ini. Kakak, aku sudah dewasa. Menanggung penderitaan ini bukan apa-apa. Lagi pula, sekarang kita bersaudara bersatu kembali. Masa depan akan penuh dengan hari-hari baik. Su Yuebai. Kakak, itu Su Yuebai. Bicara, ada apa? Xiaofeng, aku tahu aku telah menyakitimu. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Mari kita bercerai. Kembalilah besok. Aku akan menyiapkan surat perjanjian cerai. Oke. Aku akan tiba tepat waktu. Kakak, aku akhirnya bisa bercerai. Bagus, Xiaofeng. Mengapa aku tidak pergi menggantikanmu? Kakak, ini hanya menandatangani perjanjian cerai. Aku bisa mengurusnya sendiri. Lagi pula, jika mereka mengetahui identitas Emu yang menonjol, mereka mungkin akan menyebabkan lebih banyak masalah. Kakak, kau tunggu aku di bawah. Jika terjadi sesuatu, aku akan segera menghubungimu. Jika terjadi sesuatu, kau harus menelponku. Jangan khawatir kakak.
Xiao Feng. Su Yuebei, cepat bawa perjanjian cerai itu kemari. Aku akan menandatanganinya sekarang juga. Xiao Feng, duduk dan istirahatlah sebentar dulu. Duduklah sebentar. Aku akan mengambilkannya untukmu sekarang. Mama, tuangkan segelas air untuk Xiao Feng. Baiklah. Xiao Feng, duduklah dulu. Mama akan pergi menuangkan segelas air untukmu. Xiao Feng, kita semua keluarga. Mari kita bicarakan baik-baik. Jangan marah. Ayo minum air. Siapa sebenarnya kamu? Aku akan tahu setelah melihatnya. Apa yang kau lakukan? Kamu benar-benar Xiang Xiaofeng. Jadi dia adalah, kau ingin melihat bekas luka di lenganku. Aku tidak menyangka, bekas luka yang terbakar padaku saat aku dikurung waktu kecil. Kini akan menjadi alat yang mereka gunakan untuk mengidentifikasiku. Aku tahu kau tidak punya niat baik. Lalu mengapa kamu berbeda dari sebelumnya? Mengapa aku tidak bisa diinjak-injak di bawah kakimu? Aku sudah muak hidup seperti anjing. Cepat suruh Yuebei membawa perjanjian cerai itu kemari. Aku ingin mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Sama sekali tidak. Jiang Xiaofeng telah mengembangkan begitu banyak program perangkat lunak untuk grup selama bertahun-tahun. Setelah dia menceraikan Yue Yu, siapa yang akan memelihara perangkat lunak ini setelahnya? Pada saat itu, bukankah grup akan runtuh? Aku sama sekali tidak bisa menyetujui ini. Aku harus mendapatkan perjanjian cerai hari ini. Aku memberimu waktu setengah jam ini, tawaran terakhirku. Xiaofeng, mereka menyentuhmu. Begitulah keadaannya. Kau kembali dan istirahat dulu. Carikan dia dokter terbaik. Ya. The Kakak film was tertua, kau harus translated berhati-hati and setelah naik ke narrated by atas. M. Jangan Media. sampai identitasmu terbongkar. Aku takut. Jangan khawatir. Aku akan menemuimu setelah semuanya beres. Bawa dia kembali. Tuan muda Xiaofeng, ayo masuk mobil. Sudah lama aku bilang. Untuk menerimanya kembali. Tidak perlu menunggu nanti. Xiaofeng, bukankah kau ingin menceraikanku? Selama kau memberiku semua perangkat lunak itu dan menandatangani perjanjian ini dan berjanji untuk memelihara perangkat lunak itu untukku seumur hidup, aku akan menceraikanmu. Kau benar-benar sudah menghitung ini dengan baik. Bekerja untukmu secara gratis seumur hidup. Kau pasti bermimpi. Tapi perangkat lunak itu juga dikembangkan olehmu. Jika tidak dipelihara, itu akan menjadi tidak berguna. Apa kau tidak merasa buruk sama sekali tentang itu? Aku beritahu kau, selama perangkat lunak itu atas nama grup Sumu selama 1 hari, aku tidak akan memeliharanya 1 hari pun. Lagi pula aku ingin mengambil kembali hak paten untuk semua perangkat lunak. Dasar tidak tahu berterima kasih. Bahkan jika kamu ingin bercerai, setidaknya kamu harus meninggalkan jalan keluar untuk Yuyu kita. Jangan lupa, akulah yang membesarkanmu. Itu karena ayahku menyelamatkan suamimu. Kau dipaksa oleh tekanan eksternal untuk membesarku. Kau berani membantahku. Aku rasa kamu pantas dipukul. Mama, Apa? Tidak bisa memenangkan argumen jadi kau menggunakan kekerasan. Kau benar-benar mewujudkan ketidakmaluan secara ekstrim. beraninya kamu memukul ibuku. Xiao Hai. Xiao Hai. Kamu tidak punya bekas luka di tanganmu. Kamu bukan Xiang Xiaofeng. Siapa sebenarnya kamu? Kakak, Li Xiaofen, sengaja menyiramkan air panas padaku barusan. Mereka pasti sudah mencurigai identitasku. Kau harus berhati-hati. Untungnya aku sudah bersiap sejak lama. Bekas luka itu, apa kau bicara tentang bekas luka yang tertinggal saat kau mengurungku ketika aku masih kecil? Berhenti bicara omong kosong. Siapa yang melecehkanmu? Apakah kamu ingin aku menceritakannya kepadamu satu persatu? Tahun itu ketika aku berumur 8 tahun, kamu menghantam kepalaku dengan asbak. Musim dingin berikutnya, kamu mengunciku di balkon, di mana aku membeku sepanjang malam. Katakan padaku, kekerasan terhadap anak, berapa tahun hukuman untuk itu? Bukti apa yang kau miliki? Siapa Li Xiaofeng? Itu dia. Apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa menangkap ibuku. Ibuku tidak bersalah. Petugas, jangan dengarkan dia.
Lee Xiaofen itu sama sekali bukan orang baik. Ketika Xiaofen masih kecil, Lee Xiaofen sering memukul dan memarahinya. Dia bahkan menguncinya di kamar gelap. Bukti kekerasanmu terhadapku selama bertahun-tahun, bersama dengan kesaksian para tetangga, sudah kuserahkan kepada polisi. Sisa hidupmu akan kamu habiskan di penjara. Ayo pergi. Lepaskan aku, Mama. Tuan, ada hasil mengenai kasus Lee Xiaofen. Namun karena waktu yang telah lama berlalu, banyak bukti tidak dapat diverifikasi. Lee Xiaofen hanya ditahan selama 1 bulan. Itu sudah kuduga, tapi bisa memberi pelajaran pada wanita kejam itu. Juga bagus. Setelah itu, kita akan melanjutkan sesuai keinginan Xiaofen dan perlahan menanganinya nanti. Ya, selain itu, informasi tentang Tuan Muda Xiaofeng sesuai permintaan. Selama bertahun-tahun, manfaat yang dihasilkan oleh perangkat lunak yang dia kembangkan untuk grup Soul sangat mencengangkan. Itu mendukung grup Soul 90% keuntungan. Namun, banyak pencapaiannya telah disalahgunakan. Kita masih perlu menyelidiki detail spesifiknya. Masalah ini, sebaiknya kita beritahu Xiaofeng setelah penyelidikan selesai. Aku harus memotong cakar anjing keluarga Su terlebih dahulu dan membersihkan mereka. Ya, Bagaimana kesehatan Xiaofeng belakangan ini? Kemana dia pergi hari ini? Tuan Muda Xiaofeng. Sepertinya dia sendiri yang mencari pekerjaan. Shenbo, manajer pengembangan perangkat lunak BC Home Technology. Kamu adalah orang yang diwawancarai hari ini. Zhang Xiaofeng, Ya, mahasiswa terbaik dari Universitas Qingbei. Kamu bekerja di grup Su selama setahun, lalu berhenti, dan kamu mengaku telah menulis begitu banyak proyek. Siapa yang kamu coba bohongi? Dengan jumlah kode sebanyak ini, kamu harus menulis selama 40 jam sehari, bukan? pencapaianku selama bertahun-tahun ini, semuanya direbut oleh keluarga Su. Tapi aku punya keahlian, dan aku punya kode asli yang tersimpan. Aku yakin, jika kamu memberiku kesempatan, aku bisa membuktikan kemampuanku. Sudahlah, aku sudah mewawancarai begitu banyak orang. Tidak ada satupun yang memiliki keahlian nyata. Pergi sana. Kakak Shen. Kakak Shen, ada yang tidak beres. Perangkat lunak yang baru saja kita kembangkan mengalami masalah. Pengguna tidak bisa masuk. Mereka saat ini membanjiri kantor pusat dengan keluhan. Apa? Bagaimana mungkin? Bot lagi? Tidak mungkin. Kemarin baik-baik saja. Bukankah ini hanya bug paling dasar? Aku sudah menanganinya berkali-kali. Kakak Shen, pengguna sudah mulai meminta pengembalian dana massal. Direktur Lee segera datang. Jika kita tidak bisa memperbaikinya, kita pasti akan dipecat semua. Bagaimana kalau biarkan aku mencoba? Hanya kamu. Apa kamu bahkan bisa memahami kode yang aku tulis? Minggir. Ini adalah bug paling dasar. Aku bisa memperbaikinya dalam 10 menit. Minggir. Kamu saja yang lakukan, silakan. Jika kamu bisa memperbaikinya dengan baik, aku beritahu kamu, aku akan makan kotoran sekarang juga. Diam. Aku akan diam. Kakak Shen, dia benar-benar menemukan bugnya. Dia tidak benar-benar bisa memperbaikinya, kan? Tidak mungkin. Sesuatu yang bahkan aku tidak bisa tangani. Bagaimana mungkin dia tahu cara melakukannya? Tepat sekali. Selesai. Tuan, itu luar biasa. Bug ini telah membuat kita buntu selama 7 hari. Kamu memperbaikinya dalam 10 menit. Manajer, bisakah aku resmi bergabung dengan perusahaan sekarang? Perusahaan akan meluncurkan game parkour baru. Aku beri kamu 1 hari. Kamu harus menyelesaikannya. Kalau tidak, pergi saja. Keluar. Baiklah. Tuan, silakan duduk di sini. Akhirnya selesai. Bagaimana bisa kamu? Ini adalah pekerjaan 3 hari milikku, dan kamu menyelesaikannya dalam setengah hari. Ini tidak mungkin. Pasti masih ada masalah dengannya. Aku di sini untuk membahas kontrak pembelian perangkat lunak. Di manakah Shenbo? Wang Yue, putri kedua keluarga Wang. Dia sebenarnya cantik. Halo, saya Shenbo. Siapa yang membuat game ini? Cukup menarik. Namaku Zhang Xiaofeng. Permainan ini dikembangkan di bawah pengawasanku. Kamu cukup tampan. Aku akan membeli game ini. Cantik. Dia hanya pekerja rendahan yang baru mulai hari ini. Jika kamu benar-benar ingin membeli game, aku bisa memperkenalkan proyek lain dari tim kami kepadamu. Malam ini, aku bisa memperkenalkannya kepadamu secara pribadi. Kamu baik-baik saja. Pria mesum menjauhlah dariku. Nama Anda Zhang Xiaofeng, kan? Berapa harga game ini? Aku akan membelinya. Benar-benar berdada besar dan tidak punya otak. Bisakah penampilan menarik memberimu makan? Terburu-buru menghabiskan uang untuk sampah.
Anak ini, bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan kemampuanku? Apa katamu? Manajer Shen, kemampuan dan keahlian bukanlah sesuatu yang kamu sombongkan. Karena Nona Wang menyukai perangkat lunakku. Itu membuktikan dia percaya pada kemampuanku. Kerjasamaku dengan Nona Wang juga masuk akal dan sah. Tepat sekali. Aku hanya meremehkan sampah sepertimu. Xiang Xiaofeng, bagaimana kalau kita bertukar informasi kontak? Aku akan memindai milikmu. Tuan Mudaki, mengapa kamu datang sendiri hari ini? Bukankah ini menantu numpang hidup keluarga Su itu? Mengapa kau bekerja di sini sebagai programmer? Jiang Xiaofeng adalah menantu yang tinggal di rumah keluarga Su. Itu benar. Tapi aku sudah mengajukan gugatan cerai dengan Su Yuebai. Sekarang keluarga Su tidak ada hubungannya denganku. Itu benar, si tidak berguna ini. Cepat atau lambat akan diusir. Kau ingin aku membeli perangkat lunak jelekmu? Baiklah, pergi tuangkan aku secangkir teh. Tuan muda ini sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku akan memberimu uang untuk dibelanjakan. Zhang Xiaofeng, cepat pergi. Tuangkan teh untuk Tuan Mudaki. Kalau tidak, keluar dari perusahaan hari ini. Sepertinya Yuyu tidak melupakan ulang tahunku. Jiang Xiaofeng, apa yang kau lakukan? Ini bukan untukmu. Cepat lepaskan. Jika kau mengotorinya, bisakah kau membayarnya? Jam tangan ini, Su Yuebai memberikannya padamu kan? Sepertinya kalian berdua sudah lama bersama. Bahkan jika kau tahu, apa yang bisa kau lakukan padaku? Mengapa kamu berlama-lama? Cepat tuangkan teh untuk Tuan Mudaki. Kalau tidak, segera keluar dari perusahaan. Jiang Xiaofeng, bagaimana kalau? Tidak perlu. Tuan Mudaki tolong, silakan duduk. Kau mencari mati. Tanganku terpleset. Zhang Xiaofeng, jangan memancing nasib. Tuan Mudaki, harap tenang. Sebentar lagi, saya pasti akan membuat Zhang Xiaofeng meminta maaf dengan benar kepada Anda. Biaya pembersihan ini akan dipotong dari gajinya. Tidak buruk, tapi hari ini jika kau ingin menjual perangkat lunak jelekmu itu, Zhang Xiaofeng, kau harus berlutut di depanku dan merangkak di antara kakiku. Maka aku akan mengeluarkan uang untuk membeli perangkat lunak jelekmu. Zhang Xiaofeng, Tuan Mudaki, adalah seseorang yang tidak bisa kita sakiti. Cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Mudaki. Kalau tidak, keluar dari perusahaan. Qian, apakah kamu benar-benar menggunakan metode ini untuk menghina orang? Aku tidak akan menjual perangkat lunak ini lagi. Tunggu sebentar. Kamu tidak bisa menindas orang seperti ini. Jiang Xiaofeng, aku akan membeli game ini. Ini adalah kartu Supreme tanpa batas. Berapapun harga yang disebutkan ini bisa membayarnya. Dan kalian menyebut diri kalian grup Wang. Bukankah ini hanya kartu mainan plastik? Nora, siapa yang ingin kau bohongi? Lihat baik-baik. Ini adalah kartu hitam yang asli. Benda apa yang kau punya itu? Kalian semua buta. Ini adalah milik grup Wang. Kartu Supreme yang dikeluarkan langsung. Tidak lebih dari 10 di seluruh Wago. Qian hanyalah sampah. Kamu seorang gadis. Kamu sebaiknya tetap menghindari konflik dengannya. Anak ini sebenarnya ingin berlagak pahlawan. Dia harus melihat dirinya sendiri dan menyadari betapa mampunya dia. Ada keributan apa ini? Direktur perusahaan Sihong Teknologi. Direktur Lee. Ini adalah milik grup Wang. Kartu Supreme tanpa batas. Anda adalah nona kedua dari grup Wang. Benar sekali. Aku Nona. Baru saja kembali dari luar negeri untuk membahas bisnis. Dan bertemu dengan seorang bodoh yang meremehkan orang. Dan kau berani menjelek-jelekan orang yang kuhormati. Aku tidak menyangka kamu adalah grup Wang. Terima kasih banyak hari ini. Bukan apa-apa. Aku hanya tidak tahan mereka membulimu. Keluarga Wang memang memiliki nona kedua. Tapi dia selalu belajar di luar negeri. Dan tidak pernah kembali. Zhang Xiaofeng, apa kau benar-benar berpikir kau sudah menempel pada seorang wanita kaya dan cantik? Jadi dia adalah penipu. Berani menyamar. Kartu Supreme tanpa batas grup Wang hanya dengan satu kartu. Nona muda, saya bisa menuntut Anda atas penipuan. Jadi gadis ini adalah penipu. Direktur Lee, Zhang Xiaofeng ini hanyalah pecundang yang bergantung pada wanita. Tidak hanya kemampuan profesionalnya buruk, tetapi dia juga menyinggung Tuan Mudaki. Dia sama sekali tidak bisa tetap di perusahaan. Tuan Mudaki, jangan khawatir. Saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada Anda. Sihong Teknologi, kami tidak akan mempertahankan pecundang ini. Anda dipecat. Keluar. Kalian para sombong. Sampah. Meskipun aku Nona ini sudah bertahun-tahun di luar negeri. Dan kalian tidak mengenaliku. Tapi game yang dibuat Xiang Xiaofeng ada di sini. Bagaimana mungkin seseorang dengan kemampuan seperti ini bisa menjadi orang lemah? Jika aku bilang dia pecundang, maka dia adalah pecundang. Direktur Lee, usir mereka berdua untukku. Jika Anda tidak pergi sekarang,
Jangan salahkan saya jika bersikap tidak sopan. Keahlian macam apa menindas seorang gadis? Jika kamu punya masalah, hadapi aku. Kau benar-benar berani memukulku. Aku nona ini hari ini. Pasti akan membuatmu membayar harganya. Kak, aku dibully. Cepat datang dan bantu aku. Untuk membantu Shang Xiaofeng, kau benar-benar mengerahkan segalanya. Apa kau pikir Nona Sulung Wang benar-benar kakakmu? Coba kulihat siapa yang begitu buta. Sampai berani menindas adikku. Wang Sui, Direktur Wang Group. Kak. Zhang Xiaofeng, kenapa kau di sini? Zhang Xiaofeng ini, dia ternyata mengenal wanita tercantik di kota barat laut. Aku tidak ingat kita pernah bertemu. Kak, merekalah yang membuli Zhang Xiaofeng dan aku. Keluarkan perintahnya. Daftar hitam Direktur Li dari Si Hong dan Shenbo. Mulai sekarang siapapun yang berani bekerja sama dengan mereka, berarti menjadikan keluarga Wang musuh mereka. Ya, Kak, ini adalah ahli teknis perangkat lunak yang sangat kuhargai. Zhang Xiaofeng. Halo Tuan Zhang Xiaofeng. Saya Wang Sui dari Wang Group. Saya sudah lama mengagumi kemampuan teknis Anda. Saya harap kita bisa bekerja sama di masa depan. Halo Direktur Wang. Direktur Wang. Apakah kita saling mengenal? Universitas Qingdai kompetisi perangkat lunak ke-8. Dalam kompetisi bertahun-tahun lalu itu, dia mengalahkan saya dan meraih juara pertama. Saya jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Tapi dia tidak pernah memperhatikanku. Direktur Wang. Tidak perlu terlalu formal. Panggil saja aku Xiaoxui. Xiaoxui. Kedua keluarga kita adalah teman turun-temurun. Dia hanyalah menantu numpang di keluarga Su, karena kau rela demi dia. Untuk menyinggung keluarga Qi kita. Tian, kau tidak lebih dari seseorang yang menghabiskan sepanjang hari menjadi hedonis yang tidak berguna. Aku tidak tahu kapan kau mendapatkan wewenang untuk mewakili keluarga Qi. Tunggu sampai kau menjadi kepala keluarga Qi, baru bicara padaku seperti itu. Zhang Xiaofeng. Wang Zue, kalian berdua tunggu saja aku. Direktur Wang. Xiao Zui. Kian adalah bajingan sejati, karena kamu menyinggungnya hari ini. Kamu harus berhati-hati dalam tindakanmu mulai sekarang. Baik. Keluarkan perintahnya. Tangani kedua orang itu. Ya. Nona Wang, mengenai masalah hari ini, saya buta dan bodoh. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya punya keluarga yang harus dinafkahi. Saya tidak bisa masuk daftar hitam industri. Xiaofeng, bagaimana menurutmu? Tuan Shang, Kakak Shang, saya mohon, tolong sampaikan kata-kata baik untuk saya Kakak Shang. Jalan itu kalian pilih sendiri. Aku tidak akan memohon untukmu. Berisik sekali. Bawa kedua orang itu pergi. Ya, pergi sana. Xiaofeng, terima kasih sudah menjaga adikku hari ini. Aku ingin tahu, apakah kau bisa datang ke rumahku untuk makan sederhana besok? Dan kita bisa membahas masalah kerjasama saat itu. Ini, Kakak Xiaofeng, tolong setuju saja, berikan aku dan adikku kesempatan untuk berterima kasih padamu. baiklah, aku pasti akan datang besok. Keluarga Wang cukup jeli. Mereka secara proaktif membersihkan semua orang yang menghinamu. Kakak, Wang Zui berkata, dia mengundangku ke rumahnya untuk makan malam besok. Dia bilang itu untuk berterima kasih padaku karena telah menjaga adiknya. Benarkah? Karena mereka mengundangmu. Tidak apa-apa jika kamu ingin pergi melihatnya. Tapi, aku selalu merasa, cara dia menatapku terasa aneh. Seolah-olah dia mengenalku sebelumnya. Aku tidak menyangka, Xiaofeng kita begitu menawan. Sepertinya mulai sekarang, saya perlu lebih memperhatikan keluarga Wang. Wang Zi. Bagaimana? Apakah kamu menyukai salah satu dari mereka? Kakak, kita hanya makan santai. Tidak perlu terlalu formal kan? Kamu adalah adikku Xiang Qisan. Apapun yang kamu kenakan sudah pantas. Xiaofeng, masa-masa sulit yang kamu alami di keluarga Su sebelumnya sudah berakhir sekarang. Baiklah, aku akan mendengarkanmu kakak. Tuan, Seyue Bai dan Qian memesan kamar pribadi di hotel. Rekaman pengawas menunjukkan, mereka menyiapkan obat tidur. Aku khawatir mereka berniat mencelakai Tuan Muda Xiaofeng. Aku tahu itu. Mereka tidak akan tinggal diam. Su Yuebai.
Aku mendengarkan. Halo, Xiao Feng. Aku tahu aku salah. Bisakah kau memberiku kesempatan? Malam ini, mari kita makan malam bersama. Jangan khawatir, hanya akan ada kita berdua. Tidak ada orang lain. Baiklah, kirimkan lokasinya padaku. Aku pasti akan tiba tepat waktu. Tuan, apakah Anda akan pergi menggantikan Tuan Muda Xiao Feng? Jika mereka ingin menyakiti Xiao Feng, mereka harus melewati aku dulu. Xiao Feng, Hotel. fakta bahwa kau bisa datang membuatku benar-benar bahagia. Kau tidak tahu betapa aku menyesal karena dirimu beberapa hari terakhir ini. Kamu memang tahu cara berakting. Aku akan bersulang untukmu. Tolong maafkan aku. Tuan Muda Qi, apakah obat ini benar-benar akan berhasil? Jangan khawatir. Selama dia minum seteguk, aku jamin dia akan pingsan tak sadarkan diri. Ketika itu terjadi, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan padanya. Membius anggur. Sungguh taktik yang keji. Xiao Feng, aku secara khusus memilih anggur ini untukmu. Mengapa kau tidak mencobanya? Lihat bagaimana rasanya. Mari kita minum bersama. Aku merasa sangat pusing. Apa yang kamu masukkan ke dalam anggur? Xiao Feng, Zhang Xiao Feng, Qian, masuklah. Ikat dia untukku. Bangun. Qian, sepertinya pelajaran yang didapat keluarga Su terakhir kali belum cukup. Kamu masih berani menyentuhku. Zhang Xiaofeng, kau sudah dibius tapi masih berani bersikap sombong. Lihat saja bagaimana aku akan menghadapimu. Pertama suruh dia menandatangani ini. Kontrak pemeliharaan perangkat lunak Sugroup secara gratis. Setelah kau menekan sidik jarimu, tuan muda ini akan benar-benar menghadapimu. Jadi begitu. Kamu ingin aku merawatnya secara gratis. Jangan harap. Kenapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat bunuh dia. The film was translated and narrated by Amelia. Bermain-main dengan senjata di depanku. Melebih-lebihkan kemampuanmu. Bagaimana mungkin kau sekuat ini? Kecuali, kau bukan Zhang Xiaofeng. Mari kita lihat. Apakah kau bisa menghindarinya? Bagaimana ini mungkin? Kau sama sekali bukan manusia. Para pengecut yang belum pernah melihat dunia. Jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Diam. Bicara. Siapa yang menyuruhmu menculik Xiao Feng? Itu aku. Tapi, Qian yang memberikan anestesi. Itu tidak ada hubungannya denganku. Itu aku. Akulah yang membius dia. Aku mohon padamu. Jangan bunuh aku. Sangat bertele-tele. Jangan bunuh aku. Wang Zi, bawa beberapa orang ke sini. Bius Su Yuebei dan Qian sedikit. Ambil beberapa video intim dan kirimkan ke wartawan. Lalu beritahu pengacara. Suruh dia segera menyusun draft milik Zhang Xiaofeng. Perjanjian perceraian. Aku ingin tahu. Bagaimana kemajuan Xiaofeng dan Wang Zui. Ayah, ibu, Ayah Wang Zui. ayah tidak tahu. Ibu Wang Zui. Dulu di Jai Hong Technology, jika kakak Xiao Feng tidak melindungiku,
Aku tidak tahu seberapa parah mereka akan membuliku. Ayah harus berterima kasih kepada kakak Xiao Fang dengan layak. Itu bukan apa-apa. Yang utama adalah, Xiao Sui tiba tepat waktu. The film was translated and Ayo, narrated Xiao by Feng, M cepat Media. coba ini. Xiao Ji secara khusus meminta dapur untuk membuat ini. Dia bilang kamu suka memakannya. Terima kasih, Bibi. Tapi Xiao Sui, bagaimana kamu tahu aku suka makan ini? Aku hanya sedikit memperhatikanmu, biasanya itu saja. Jarang sekali saya melihat Xiao Zhu seperti ini. Malu-malu. Kakak Xiao Feng jelas membantuku kali ini. Mengapa pembicaraan terus berputar di sekelilingnya dan kakakku? Apa yang kau campuri, nak? Pergi bermain di tempat lain. Ayo Xiao Feng, ini adalah hadiah selamat datang yang Bibi siapkan untukmu. Bibi, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ini dirancang secara pribadi oleh Shouzu, hanya saja dia tidak pernah berhasil memberikannya. Kamu harus menerimanya. Kamu harus menerimanya. Xiao Feng, tolong ambil ini. Baiklah. Terima kasih atas keramahanmu kali ini. Aku akan berkunjung lagi jika ada kesempatan. Xiao Feng, biar aku antar kau keluar. Xiao Feng datang lagi lain kali. Xiao Feng, kau sudah pergi. Xiao Zui, aku selalu merasa, bukankah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Kau mengingatku. Sebenarnya dulu kita berpartisipasi dalam kompetisi perangkat lunak yang sama. Aku selalu memperhatikanmu dengan cermat sejak saat itu. Aku ingat sekarang, kamu adalah junior yang di setiap kompetisi, duduk di barisan depan dan tersenyum padaku. Setiap kali kau memenangkan penghargaan, aku akan pergi dan menontonnya. Sebenarnya bahkan setelah kau lulus, informasi rekrutmenmu selalu aku pantau. Aku ingat saat itu kau sudah lolos wawancara untuk grup Wang. Tapi aku tidak tahu kenapa. Kau kemudian pergi ke subgrup yang tidak dikenal. Mungkin itu karena Su Yubai. Benar. Saat itu Sugro sangat membutuhkan seorang programmer gratis. Jadi aku pergi tanpa ragu. Aku tidak pernah menyangka aku akan berakhir seperti ini. Tapi untungnya, aku akan menceraikan Su Yubai. Kalau begitu kau bisa datang wawancara di grup Wang nanti kan? Aku akan mencadangkan posisi general manager untukmu. Tapi, resumku saat ini tidak terlihat bagus. Bagaimana kamu akan meyakinkan semua orang? Xiao Feng, aku percaya pada kemampuanmu. Dan aku juga percaya bahwa pemuda yang berdiri di atas panggung dan berkata, kode akan mengubah dunia. Tidak pernah berubah. Aku akan menunggumu di grup Wang. Jadi tolong percaya pada dirimu sendiri. Dan berikan aku kesempatan juga. Oke. Memberi diriku kesempatan. Xiao Feng. Apa yang kamu pikirkan? Cepat kemari. Oke. Tidak ada apa-apa. Kakak, ada apa? Aku sudah menyusun draft perceraianmu. Perjanjian. Lihatlah dan periksa apakah ada masalah. Perjanjian cerai. Pergi tanpa apa-apa. Su Yubai tidak akan menyetujui ini. Itu bukan urusannya. Wang Zi, bawa barang-barangnya ke sini. Tuan muda Xiao Feng, ini adalah bukti Su Yubai dan Qian bersekongkol untuk menculikmu, serta video perselingkuhan mereka. Jadi mereka sudah merencanakan ini sejak lama. Sungguh keji. Xiao Feng, jika kamu bersedia, aku akan segera meminta tim hukum menindaklanjuti untuk mengajukan gugatan cerai. Penilaian cedera akibat kekerasan, rekaman perselingkuhan. Cukup untuk memenjarakan Su Yubai selamanya. Kakak, aku ingin berbicara dengan Su Yubai lagi. Apa yang keluarga Su berutang padaku? Aku ingin mengambilnya kembali sendiri. Xiang Xiaofeng, hak apa yang kau miliki untuk membuatku pergi tanpa apa-apa? Aku memberitahumu itu tidak mungkin. Mobil dan rumah keluarga Su, termasuk hak pengembangan perangkat lunak, semuanya milik keluarga suku. Mereka sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Tapi bukankah kita mendapatkan semua ini? Karena aku, perangkat lunak yang aku kembangkan, mendukung Sugro, menyumbang 90% dari keuntungannya. Kalau tidak Sugrup sudah lama runtuh. Jadi kenapa? Semua ini adalah apa yang seharusnya kau lakukan. Itu aku yang menikah denganmu. Anak yatim piatu yang tidak diinginkan ini. Bukankah ini yang pantas kau dapatkan? Cukup. Ini adalah video hari kamu mengundangku ke kamar pribadi hotel, di mana kamu dan Qian bersekongkol untuk membiusku. Dan ini adalah bukti Anda dan Qian melakukan persinahan selama pernikahan kita. Jika Anda tidak menandatangani, saya akan menyerahkannya ke pengadilan. Kau berani mengancamku?
Baiklah, kau semakin berani. Jadi kau sudah belajar bersembunyi. Bagus. Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Su Yubai, jangan memaksaku terlalu jauh. Wang Zu, apa yang kau lakukan di sini? Kalian berdua pergi berjaga di luar pintu. Ya, Xiaofeng, aku sedang negosiasi kemitraan di sebelah. Aku terus mendengar kau berdebat dengan seseorang. Jadi aku datang untuk memeriksa. Kau baik-baik saja, Xiaofeng. Saya baik-baik saja sekarang. Bersihkan itu. Terima kasih. Saya baru saja membahas perceraian. Xiang Xiaofeng, aku tahu mengapa kau sangat ingin bercerai. Jadi kau berselingkuh dengan Wang Su, direktur grup Wang. Kau menuduhku selingkuh. Tapi kurasa kaulah yang melakukan perzinahan, kau bajingan. Anda, Su Yubai, jangan berani-beraninya kau memfitnah Xiaofeng dan aku. Kalau tidak, aku akan menuntutmu secara hukum atas pencemaran nama baik. Xiaofeng, jangan khawatir. Para pengacara di tim grup Wang, semuanya adalah yang terbaik di industri ini. Baik kau menuntut pencemaran nama baik atau perceraian, aku bisa membantumu. Su Yubai, selagi saya masih punya kesabaran, cepat tanda tangani perjanjian itu. Jika tidak, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Perceraian bisa diterima, tapi pergi tanpa apa-apa tidak. Saya hanya memberi Anda dua pilihan. Entah menandatangani perjanjian itu, atau saya akan memanggil polisi. The Anda film pilih. was Aku akan translated menandatanganinya. and narrated by M Media. Xiang Xiaofeng, kau tunggu saja. Ini belum berakhir di antara kita. Akhirnya selesai. Xiaofeng, selamat. Undangan wawancara kerja saya sebelumnya kepadamu masih berlaku. Aku ingin tahu apa yang sudah kau putuskan. Posisi General Manager Teknis di grup Wang sudah kupertahankan terbuka untukmu. Aku percaya bahwa jika kau bergabung dengan grup Wang kita pasti akan berkembang lebih baik lagi. Xiaofeng, tolong bantu aku. Tapi grup Wang sudah menjadi yang teratas di industri ini. Saya tidak tahu apakah kemampuan saya saat ini cukup untuk peran itu. Xiaofeng, dalam hatiku, kamu selalu menjadi nomor satu. Aku berharap bisa melihatmu terlihat bersemangat dan ambisius. Besok jam 9 pagi, aku akan menunggumu di grup Wang. Kian, Jiang Xiaofeng ingin aku pergi tanpa apa-apa. Grup Su kita juga dalam bahaya. Apa yang harus aku lakukan? Bisakah kau mendapatkan 50 juta? Biarkan aku melewati masa sulit ini dulu. 50 juta. Aku tidak punya uang. Akhir-akhir ini ayahku bahkan tidak tahu dari mana semua anak haram ini berasal. Aku sibuk memperebutkan warisan keluarga. Aku tidak punya waktu untuk masalahmu. Kian, hei Kian. Ini karena kau, sehingga aku menceraikan Jiang Xiaofeng. Kau tidak bisa begitu saja meninggalkanku. Kau tidak bisa meninggalkan keluarga Su. Kian, Mama, ini semua salahmu. Jika kau tidak terus-menerus memukuli, mengutuk, dan melecehkan Xiang Xiaofeng, dia tidak akan mau menceraikan adikku. Kita tidak akan berada dalam keadaan menyedihkan seperti ini sekarang. apa yang baru saja kau katakan, bocah? Jika kau tidak mencuri perangkat lunak Jiang Xiaofeng, menyebabkan Jiang Xiaofeng marah, bagaimana mungkin semuanya berakhir seperti ini hari ini? Aku rasa kau ingin dipukul. Mama berhenti memukul. Kau ingin dipukul. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Mau kemana kau? Ini adalah grup Wang, bukan tempat di mana orang rendahan sepertimu bisa masuk. Saya di sini untuk wawancara kerja. Ini kartu nama yang diberikan Direktur Andawan kepada saya. Dengan penampilanmu yang lusuh, kau pikir kau pantas mengenal Direktur Wang kami? Biar saya beritahu. Saya sudah melihat banyak orang sepertimu. Ini tidak lebih dari kau hanya ingin menempel pada Direktur Wang kami, hanya untuk menjadi simpanan dan naik jabatan. Saya peringatkan kau, pergi sana. Kalau tidak, setiap kali saya melihatmu, saya akan memukulmu sekali. Tuan Jiang, apa kau baik-baik saja? Dasar bodoh buta. Tuan Jiang adalah tamu terhormat Direktur Wang. Kau dipecat. Tuan Jiang, silakan masuk. Direktur Wang sudah lama menunggumu. Tuan Jiang, ini adalah Departemen Teknologi. Aku akan segera mengumpulkan semua orang dan mengumumkan identitasmu sebagai manajer umum. Tunggu sebentar. Jika saya langsung ditempatkan, itu akan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan karyawan. Saya tidak ingin menyusahkan Xiao Zui. Lagi pula, saya juga ingin mengukur kemampuan mereka. Saya akan mulai dengan bergabung sebagai karyawan biasa terlebih dahulu. Baiklah, Direktur Wang menginstruksikan saya untuk mengikuti semua instruksimu. Semuanya tolong hentikan pekerjaan kalian. Ini adalah Xiang Xiaofeng, rekan kerja baru di Departemen Teknologi. Di mana ketua tim kalian?
Aku akan menyerahkan pendatang baru ini untuk dibimbingnya. Tuan Jiang, aku akan pergi dan memberitahu Direktur Wang bahwa kau sudah tiba. Ketua tim, cepat bangun. Ada pendatang baru di sini. Apa yang kau lakukan? Siapa itu? Bukankah ini Shang Xiaofeng? Apa yang kau lakukan di sini? Suhai, apa yang Anda lakukan di sini? Tentu saja saya masuk melalui wawancara perekrutan. Terlebih lagi begitu saya bergabung. Dia adalah ketua tim Departemen Teknologi. Selain itu, ini juga perusahaan Wang Zui Dewi saya. Jadi tentu saja saya harus mencari cara untuk masuk. Jadi wanita kaya yang selalu dipikirkan Suhai adalah Wang Zui. Lupakan saja. Hal terpenting sekarang adalah mencari tahu kekuatan Departemen Teknologi. Lebih baik tidak berkonflik dengan Suhai dulu. Saya tidak menyangka Shao Xiaofeng benar-benar melamar dan masuk ke grup Wang. Jika kebetulan ada yang mengetahui bahwa aku mencuri pencapaian perangkat lunaknya, aku pasti akan diusir. Tidak mungkin. Zhang Xiaofeng sama sekali tidak bisa tinggal. Di mana stasiun kerja saya? Mana resuminya? Bawa kemari biar kulihat. Tidak ada. Semuanya, orang ini masuk lewat pintu belakang. Dia bahkan tidak punya resume. Kenapa dia harus jadi rekan kerja kita? Sudah kuduga. Perusahaan kita bahkan belum ada pemberitahuan rekrutmen baru-baru ini. Bagaimana mungkin kita menerima pendatang baru? Jadi dia orang dalam. Pantas saja asisten Lin membawanya masuk. Lihatlah penampilanmu yang sakit-sakitan itu. Sekilas kau terlihat seperti gigolo tak berguna. Tepat sekali. Tidak seperti kakak Hai kita yang telah mengembangkan banyak program perangkat lunak berkualitas tinggi. Tidak lama setelah bergabung dengan perusahaan, dia dipromosikan menjadi ketua tim. Begitukah? Suhai, apakah mereka benar-benar membicarakan Anda? Apakah Anda benar-benar mengembangkan program perangkat lunak itu? Mungkinkah Shang Xiaofeng mengetahui sesuatu? Tidak. Masalah aku mencuri pencapaiannya waktu itu. Tanpa celah. Tidak mungkin dia bisa menemukan bukti. Tentu saja itu aku. Dengan kemampuanmu yang setengah-setengah itu, kau ingin bersaing denganku. Aku mengumumkan dalam kapasitasku sebagai ketua tim, bahwa kau sekarang dipecat. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang berani memecat Xiaofeng. Direktur Wang. Xiaofeng adalah seseorang yang secara khusus aku pekerjakan. Kemampuannya tidak diragukan lagi. Tidak ada di antara kalian yang berhak membicarakannya di belakangku. Jika aku mendengar salah satu dari kalian menggosipkannya lagi di belakangnya, kalian semua akan berkemas dan pergi. Ya, Direktur Wang. Aku baru saja melihat kakak Xiaofeng baru saja tiba, dan belum familiar dengan prosedur. Jadi aku ingin membimbingnya lebih banyak. Tolong jangan salah paham. Xiao Zui, mari kita bicara di kantor Anda. Baiklah. Zhang Xiaofeng, kau benar-benar berhubungan dengan Wang Zui. Kakak Hai, tenanglah. Zhang Xiaofeng, kau tunggu saja. Xiao Zui, Suhai berada di ruang teknis. Dia adalah adik dari Su Yuebai. Latar belakang pendidikannya palsu. Saya sarankan, selidiki secara menyeluruh pencapaian teknisnya. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Pergi dan selidiki. Bagaimana tepatnya Suhai masuk ke perusahaan? Ya. Xiaofeng, lihat. Ini semua adalah pencapaian teknis yang telah diserahkan Suhai sejak bergabung dengan perusahaan. Benar-benar dia. Proyek-proyeknya ini, semuanya mencuri teknologi perangkat lunak saya. Jadi begitu. Tidak heran dia dengan lancar dipromosikan menjadi pemimpin tim. Xiaofeng, kamu tunggu. Aku pasti akan pergi dan mencari keadilan untukmu. Direktur Wang, beberapa proyek yang menjadi tanggung jawab Suhai saat ini sedang dalam peninjauan akhir klien. Jika Anda secara impulsif mengubah penanggung jawab seperti ini, itu pasti akan menyebabkan perusahaan menderita kerugian puluhan juta. Ketika itu terjadi, Dewan Direksi, bagaimana kamu akan menjelaskan dirimu? Aku akan menangani Dewan Direksi sendiri. Aku harus mencari keadilan untuk Xiaofeng. Xiao Zui, saya pikir kita tidak boleh memperingatkan musuh untuk saat ini. Tepat sekali. Saya juga butuh waktu untuk mengumpulkan bukti. Adapun Suhai, dia akan membayar harganya. Baiklah, Xiaofeng jangan khawatir. Aku pasti akan pergi dan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Hanya saja kamu harus menanggung sedikit kesulitan untuk sementara waktu. Kita sementara tidak bisa mengumumkan kepada semua orang identitasmu sebagai penanggung jawab. Tidak apa-apa. Tepat sekali. Saya juga ingin memverifikasi beberapa hal. Kenapa Shang Xiaofeng ini ada di kantor Direktur Wang? Begitu lama. Apa hubungan di antara mereka? Mungkin mereka memiliki rahasia yang tak terkatakan. Wang Zui adalah wanita tercantik nomor 1 di kota Barat Laut. Zhang Xiaofeng, kau kodok yang bermimpi makan daging angsa. Lihat saja aku akan embun UHM-mu. Kakak laki-laki. Kakak, kenapa Anda menelepon sekarang? Xiaofeng, apakah hari pertama Anda di perusahaan berjalan lancar?
Haruskah saya kakak Anda menjemput Anda setelah bekerja nanti? Rekan kerja baru ini saat bekerja masih sempat menelepon. Sistem baru ini ada bug. Pakar yang ditemukan Direktur Wang ini pasti bisa memperbaikinya. Ini proyek Anda. Mengapa saya yang harus memperbaikinya? Semuanya pulang kerja. Zhang Xiaofeng berkata, perbaikan bug untuk sistem baru diserahkan kepadanya. Ayo pergi. Terima kasih kakak Hai. Bekerja keraslah. Xiaofeng, suara apa itu di tempat Anda? Apakah Anda tidak akur dengan rekan kerja Anda? Bukan apa-apa. Rekan-rekan saya semua menjaga saya dengan baik. Saya harus pergi sekarang kakak. Tuan Wang Su, Direktur Grup Wang, telah mengirimkan undangan kolaborasi kepadamu. Suara dari sisi Xiaofeng barusan aneh. Siapkan mobilnya. Saya akan menjemput Xiaofeng sendiri setelah bekerja. Ya, Akhirnya selesai. Zhang Xiaofeng, aku akan membiarkanmu mencoba lagi. Rasa dikurung waktu itu. Apakah saya akan mengalami kegelapan lagi? Xiaofeng. Hei Xiaofeng, kamu baik-baik saja? Ayo. Xiaofeng, ada apa denganmu? Saya punya klaustrofobia sejak kecil. Jangan takut, tidak apa-apa. Aku akan membawamu keluar. Ayo pergi. Xiaofeng, aku sedikit khawatir tentangmu. Masuk ke mobilku, aku akan mengantarmu pulang. Xiao Zui, terima kasih. Kakak, mengapa Anda di sini? Saya khawatir tentang Anda. Jadi saya datang untuk memeriksa Anda. Ini adalah... Xiao Zui, saya lupa memberitahu Anda. Ini saudara kembar saya. Xiang Qisan, Direktur Grup Pienlong. Direktur Wang. Sampai jumpa besok. Grup Yinlong. Bukankah itu konglomerat luar negeri yang selalu ingin aku ajak berkolaborasi? Mengapa dia tiba-tiba demam tinggi? Tuan muda Xiaofeng pasti ketakutan. Ditambah lagi dia terlalu stres. Ini menyebabkan ketidaknyamanannya. Pasti terkait dengan apa yang terjadi tadi malam. Anda jaga dia baik-baik. Saya akan pergi ke grup Wang dan mencari tahu. The film was translated and narrated by M Media. Zhang Xiaofeng, beraninya kau terlambat di hari pertama kerjamu. Dan kau berpakaian begitu mencolok. Kau benar-benar gigolo tak berguna. Cepatlah bekerja. Beraninya kamu berbicara seperti itu. Orang ini dari grup Yinlong. Lupakan saja. Cari Direktur Wang dulu. Kembali bekerja. Lewat sini silakan. Zhang Xiaofeng, kau akhirnya tiba. Tuan Xiang, Direktur kami Wang ada rapat mendesak. Tunggu sebentar, saya akan memanggilnya. Beritahu dia untuk cepat. Saya ada urusan mendesak. Baiklah. Zhang Xiaofeng. Suhai. Buka pintunya. Zhang Xiaofeng, kau hanyalah seorang menantu yang menumpang hidup yang naik pangkat berkat kakakku. Dan sekarang kau berani menggoda Wang Xie. Kurasa kau pasti sudah lupa saat kau dicambuk di rumahku saat kau kecil. Suhai, buka pintunya untukku. Zhang Xiaofeng, jika kau punya kemampuan, bukalah sendiri. Benar, kau adalah sampah. Sepanjang hidupmu kau hanya tahu cara hidup menumpang pada wanita. Aku pergi.
Suhai, Anda mencari mati. Direktur Xiang, kamu baik-baik saja. Itu si Suhai tadi malam yang menyebabkan klaustrofobia Xiao Feng kambuh. Dia juga mencuri semua pencapaian teknis Xiao Feng. Ini buktinya. Jadi dia orangnya. Siapa yang menindas adik saya? Suhai, keluar sini. Suhai, keluar sini. Aku tidak menyangka kau benar-benar pergi. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Benar. Kebetulan aku punya sebuah dokumen di sini yang perlu disalin. Pergi dan salinlah untukku. Pergi. Zhang Xiaofeng, beraninya kau memukulku. Jangan lupa, aku punya video kau dipukuli hingga pingsan dan diperlakukan seperti anjing di rumahku. Jika kau berani memukul lagi, aku akan merilis semua video ini secara publik. Aku akan memastikan kau tidak akan pernah bisa menunjukkan wajahmu di kota barat laut. Ya Tuhan, Zhang Xiaofeng biasanya terlihat terhormat, tapi kau sangat pengecut secara pribadi. Dan kau pikir kau bisa berhubungan dengan direktur kita. Kau sama sekali tidak tahu diri. Suhai, apa sebenarnya yang Anda lakukan pada adik saya? Lepaskan aku. Ini jelas salahmu dasar binatang. Kenapa kau menyalahkan semuanya pada adikku? Direktur Xiang, kamu tidak bisa membiarkan Suhai mati. Ini bukan di luar negeri. Kamu harus mempertimbangkan Xiao Feng. Suhai, aku peringatkan kau. Jika kau berani menindas Xiao Feng lagi, aku akan mengambil nyawa anjingmu. Kau sebenarnya adik Zhang Xiaofeng. Bagaimana ini mungkin? Semuanya. Izinkan aku memperkenalkan. Ini adalah Direktur Grup Yinlong, yang juga merupakan saudara kembar Zhang Xiaofeng, Tuan Zhang Qishan. Ya Tuhan, ternyata itu grup Yinlong yang cukup kaya untuk menyaingi sebuah negara. Kalau begitu, status Zhang Xiaofeng, bukankah dia jauh lebih kuat dari Suhai? Tidak, ini tidak mungkin. Ketika Zhang Xiaofeng meninggalkan keluarga kami, keluarga Su, dia hanyalah anjing liar. Diam. Suhai, sejak kamu bergabung dengan grup Wang, semua pencapaian proyekmu dicuri dari Xiao Feng. Ini buktinya. Aku akan menyerahkannya kepada polisi dan merilisnya ke publik dan media. Mulai sekarang kamu akan masuk daftar hitam di seluruh industri keamanan. Direktur Wan, Bawa dia pergi. ya. Zhang Xiaofeng, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu, tapi aku menolak percaya bahwa Qian juga tidak bisa menjatuhkanmu. Acara peluncuran game VR Grup Wang dimulai sekarang. Selanjutnya mari kita sambut Kepala Litbang, Tuan Zhang Xiaofeng, untuk berbicara. Terima kasih banyak atas kehadiran Anda semua. Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai game VR ini, silakan bertanya. Saya akan menjawabnya satu persatu. Zhang Xiaofeng, kau penipu. Permainan sampahmu ini hanyalah penipuan untuk menguras uang orang. Itu benar. Aku adalah mantan istri Zhang Xiaofeng. Aku bisa membuktikannya. Dia mengambil semua uang milik keluarga Sukita dan menipu semuanya. Tuan Zhang Xiaofeng, apakah yang dikatakan Tuan Muda Qi benar? Apakah kamu benar-benar menggunakan game VR sebagai trik untuk menipu publik? Harap tetap tenang semuanya. Mengenai pernyataan mereka, saya tidak akan memberikan pembelahan apapun, karena saya percaya fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Nyonya, Anda mungkin belum pernah memainkan game VR ini. Apakah Anda ingin mencobanya selama 10 menit? Baiklah, kalau begitu saya akan mencobanya untuk semua orang. Ini terasa seperti berada di dunia nyata. Bahkan, suara aliran air di latar belakang sangat jernih. Ini sungguh luar biasa. Ini tidak mungkin. Jangan biarkan dia membodohimu. Ini pasti kaki tangan yang dia sewa. Qian adalah tuan muda keluarga Qi. Dia pasti tidak akan menipu orang lain. Mungkinkah game ini benar-benar bermasalah? Jika Tuan Muda Qi tidak percaya padaku, kenapa Anda tidak secara pribadi mencoba game ini sendiri? Maka Anda akan tahu apakah saya berbohong atau tidak. Aku tidak akan mencobanya. Karena Anda bahkan tidak mau mencobanya. Mungkinkah Anda tahu bahwa Anda memfitnah saya? Semuanya. Saya berjanji. Harga game kami pasti tidak akan melebihi 100. Agar setiap pemain dapat sepenuhnya menikmati pengalaman ini. Bagus. Sangat bagus. Tidak heran Tuan Zhang Xiaofeng, meskipun masih sangat muda, bisa menjadi manajer umum Departemen Grup Wang. Dia benar-benar luar biasa. Karena saya ingin setiap pemain
dapat menikmati game VR dengan bebas. Zhang Xiaofeng berhenti berpura-pura mulia. Kau pikir kau siapa seorang jenius muda? Aku punya di sini. Video kau diperlakukan seperti anjing saat kau berada di keluarga Su. Aku akan menyiarkannya sekarang juga. Untuk menghancurkan reputasimu sepenuhnya. Semua orang lihat cepat. Bukankah ini Tuan Muda Qi? Qian? Kamu sendiri tidak punya malu. Namun kamu berani memfitnah Xiaofeng. Sungguh tidak tahu malu. Direktur Qi, apakah benar kamu terlibat dengan banyak wanita? Apakah ini benar? Ini. Bagaimana video ini berubah menjadi fotoku? Qian, kau berani main-main dengan wanita lain di belakangku. Aku akan membunuhmu. Pergi sana. Jangan ganggu aku. Siapa itu? Aku ayahmu. Apa kamu belum malu? Cepat kembali ke sini. Kalau tidak aku akan mematahkan kakimu. Baiklah, aku akan kembali sekarang juga. Qian, Su Yuebei giliranmu selanjutnya. apa maksudmu aku berikutnya? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Tepat sekali. Kamu tidak bisa memperlakukan keluarga Su kami seperti ini. Zhang Xiaofeng. Dasar tidak tahu berterima kasih. Ayahmu meninggal saat kamu masih muda. Dan keluarga Su kami menerimamu serta membesarkanmu. Kami bahkan menikahkan putri tunggal kami denganmu. Sekarang setelah kamu sukses, kamu ingin menghancurkan keluarga Su kami. Dosa apa yang telah kulakukan? Kau membesarku. Itu karena ayahku menyelamatkan nyawa suamimu. Selama bertahun-tahun ini, aku telah bekerja keras untuk keluarga Sumo. Dan itu sudah cukup sebagai balas budi. Aku tidak peduli. Sekarang setelah kamu memiliki kemampuan, kamu malah meninggalkan kami. Kakiku lumpuh sekarang. Jadi kamu harus merawatku di masa tuaku. Jika kamu tidak setuju, aku akan membuat masalah di sini setiap hari. Dan kamu juga tidak akan tenang. Aku ingin melihat siapa yang berani mempersulit adikku. Li Xiaofeng, kau masih berani datang ke sini dan membuat masalah. Sepertinya kau perlu diberi pelajaran. Ternyata dia berpura-pura. Siapa kamu? Beraninya kamu memukulku. Apa kau tidak bisa berdiri? Kenapa kau berpura-pura lumpuh? Aku Shang Qishan, kakak dari Zhang Xiaofeng. Kamu? Bukankah kamu sudah meninggal di luar negeri? Tidak hanya aku hidup. Aku juga mendirikan grup Tianlong dan menemukan Xiaofeng. Dengan ini aku mengumumkan atas nama grup Tianlong pemblokiran total semua industri milik keluarga Su di kota barat laut. Rasakan itu. Maman. Su Yuebei dan aku sudah lama bercerai. Aku sama sekali tidak memiliki hubungan dengan keluarga Su. Orang-orang keluarga Su keluar dari tempat konferensi pers ini. Keluar, keluar, keluar. Keluar, keluar, keluar. Cepat pergi. Semuanya. Aku mengumumkan bahwa mulai hari ini, adikku Zhang Xiaofeng akan menjadi satu-satunya pewaris grup Tianlong.